Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Karena kami tidak ke lapangan ya, karena kami tidak memverifikasi di tingkat lapangan. Mestinya kan batasnya 1 orang 4 hektar supaya lahannya dia semua dapat dibiayai oleh replanting. Jadi dia memasukkan data pinjam KTP orang lain. Dari mana bisa ngitung kerugian negara kalau memang pekerjaannya masih berjalan? Kontrak masih berjalan, kontrak belum berakhir gitu. Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen terbesar sawit di dunia. Tahun 2021 lalu, produksi crude palm oil atau CPO yang dihasilkan mencapai 46,8 juta ton dari 15,08 juta hektar lahan sawit. Namun sayangnya, produktivitas sawit Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia. Dalam 5 tahun terakhir, produktivitas kelapa sawit Indonesia 2 kali lebih rendah dari Malaysia. Lantaran itulah, pemerintah melakukan berbagai upaya demi menggenjot produktivitas sawit. Salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. PSR merupakan salah satu program strategis nasional yang dilakukan sejak tahun 2017. Targetnya adalah melakukan peremajaan sawit rakyat yang kini rata-rata umurnya sudah di atas 25 tahun. Sayangnya, program bantuan ini tidak berjalan mulus. Target tidak tercapai, bahkan seringkali bantuan bocor duluan sebelum sampai di lapangan alias diselewengkan. Bertahun-tahun, kebocoran demi kebocoran terus terjadi. Pertengahan Juli lalu, giliran Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyidik kasus dugaan korupsi dana replanting atau peremajaan sawit di Kabupaten Bengkulu Utara. Uang senilai 13 miliar rupiah disita dari kasus ini. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 3 orang pengurus kelompok tani Rindang Jaya dan Kepala Desa Tanjung Muara, yang diduga menyelewengkan dana PSR periode anggaran tahun 2020. Demi mengeruk dana lebih, kelompok tani Rindang Jaya menyetorkan data fiktif ke Dinas Perkebunan setempat. Modusnya yaitu dia memalsu identitas. Artinya dia memakai KTP orang lain yang semestinya orang lain tidak berhak, maka justru dengan penyalahgunaan pemalsuan identitas itulah akhirnya beberapa kelompok tani menggunakan cara seperti itu. Misalnya umpamanya ada ketua kelompok tani yang menghimpun dari beberapa anggotanya, semuanya tidak sesuai dengan nama yang seharusnya ada di dalam kelompok itu. Tetapi satu orang dia bisa menggunakan beberapa nama sehingga seakan-akan nama itu anggota kelompok tani, padahal tidak. Pada tahun 2020, kelompok tani Rindang Jaya mendapat alokasi PSR seluas 708 hektar senilai 21,24 miliar rupiah dengan mengatasnamakan 200 anggota. Namun dari hasil verifikasi pihak kejaksaan, baru 8 miliar rupiah dana yang direalisasikan atau dibagikan ke kelompok tani tersebut. Oleh karena ini jelas merugikan negara, maka kita jerat dengan pasal 2 untuk pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yungto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Fakta berbicara, penyelewengan program replanting sawit kerap terjadi di beberapa daerah. Beragam modus dilakukan demi meraup untung dari program peremajaan sawit. Akibatnya, miliaran rupiah dana PSR, raib, masuk ke kantong pribadi dan kelompok pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Anggaran yang dikumpulkan pemerintah melalui Badan Layanan Umum terus bocor di sana-sini. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan lahan perkebunan sawit cukup luas, mencapai 426.000 hektar. Sebanyak 22% luas provinsi ini berwujud perkebunan sawit. Sawit menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat di Bengkulu. Itu sebabnya program PSR terus digenjot demi meningkatkan produktivitas. Sebagai sentra perkebunan sawit, selama ini Kabupaten Bengkulu Utara menerima alokasi penyaluran PSR terbesar. Realitas menelusuri keberadaan kelompok tani Rindang Jaya yang tercatat sebagai penerima dana PSR terbesar. Lokasi yang kami tuju adalah Desa Tanjung Muara, tempat kelompok tani Rindang Jaya berada. Kelompok Tani Rindang Jaya memiliki 200 anggota yang tersebar di 3 desa, yaitu Tanjung Muara, Gembung Jaya, dan Kinal Jaya. Tahun 2020 lalu, kelompok tani ini menerima bantuan peremajaan sawit untuk 708 hektar lahan. Namun hingga kini, nyatanya baru 172 hektar yang sudah ditanami ulang dan 318 hektar yang ditumbang cincang. Sementara sisanya 218 hektar masih berwujud tanaman sawit lama. Padahal, sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama, peremajaan sawit harus dilakukan dalam waktu 2 tahun sejak penyaluran dana PSR. Namun nyatanya, lain yang tersurat, lain juga fakta di lapangan. Meski faktanya baru 24% sawit yang diremajakan, namun kuasa hukum tersangka menampik tudingan korupsi. Sebab kerugian negara yang disangkakan pada 4 kliennya, katanya belum terjadi. KTP yang dianggap fiktif ini, misalnya begini, saya punya lahan 20 hektar. Tapi karena maksimal saya harus mendapatkan cuman program ini hanya syaratnya cuma 4 hektar, bisa jadi mungkin mereka pinjam KTP lain karena punya 20 hektar supaya yang sisa ini bisa direplanting, bisa diremajakan gitu ya. Jadi kalau menurut kita karena penyelewengan ini belum timbul menurut kita gitu. Belum ada menimbulkan suatu kerugian negara. Seandainya misalnya proses pekerjaan sesuai dengan kontrak ini sudah berjalan 100%. Kemudian ada indikasi misalnya ada indikasi penyelewengan dan sebagainya. Di sini masuk dia gitu. Kalau ada nanti misalnya di situ penyelewengan dan sebagainya, maka inilah gunanya untuk proses penyidikan lanjutan. Apakah ada indikasi kerugian negara, ada indikasi proses penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan dan seterusnya, di situ baru masuk. Gitu. Sejuta jurus berkilah, sah-sah saja dilancarkan para tersangka dan kuasa hukumnya. Namun nyatanya, 4 orang tersangka ini menghalalkan segala cara demi mendapat kucuran dana PSR berlebih. Rindang Jaya ini sebenarnya semua kelompok dari Rindang Jaya itu sekitar 706 hektar. Tapi dari 4 orang ini kita ketemukan 80 hektar. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan ini memanfaatkan lahannya dia gitu. Supaya lahannya dia semua dapat dibiayai oleh replanting. Jadi dia memasukkan data pinjam KTP orang lain gitu. Mestinya kan batasnya 1 orang 4 hektar, tapi dia karena dia punya lahan banyak untuk memenuhi supaya bisa dibiayai replanting, dia pinjam KTP orang.
Penelusuran realitas bergeser ke Desa Gembung Jaya yang berbatasan langsung dengan Desa Tanjung Muara. Agus Haryanto, salah satu petani sawit yang ditemui realitas, mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan PSR. Bolak-balik sempat dimintai KTP dan kartu keluarga oleh pihak desa, namun tidak sekalipun bantuan mampir. Bantuan itu nggak tahu, tapi kalau kakak istilahnya apa fotokopi KTP diminta sama perangkat itulah sering. Tapi nggak tahu itu mau dibawa kemana, nggak tahu. Katanya. Digunakan untuk apa nggak tahu? Nggak tahu. Itu tadilah sebenarnya tertarik. Kalau dikasih tahu tertarik. Kalau ada informasi dari perangkat itu tertarik sebenarnya. Siapa yang nggak tertarik dapat bantuan kan? Nah, itu. Tapi kalau ada lagi yang memanfaatkan yang butuh lagi dari saya ya nggak apa-apa, nggak dapat nggak apa-apa kalau saya. Program sawit rakyat ataupun permajaan sawit rakyat yang dikenal dengan replanting sawit ini yang seharusnya untuk para petani sawit justru belakangan malah banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya dugaan penyalahgunaan dana dari program replanting sawit ini dengan cara modus-modus beragam, mulai dari pencatutan ataupun manipulasi data untuk mendapatkan jatah kuota dari replanting sawit ini yang seharusnya hanya dibatasi 4 hektar namun disalahgunakan untuk mendapatkan kuota lebih dari 4 hektar. Dan pada prakteknya juga dana yang sudah digelontorkan senilai triliunan rupiah ini oleh BPDPKS ini yang seharusnya bisa diawasi oleh aparat penegak hukum ini agar tidak terjadi adanya dugaan pelanggaran penyelewengan dana yang seharusnya dana ini bisa dimanfaatkan oleh para petani perkebunan sawit agar hasil produktivitas kebun sawitnya ini bisa lebih menunjang kehidupan dari para petani ini. Kabupaten Bengkulu Utara telah mengikuti program peremajaan sawit rakyat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Sedikitnya lahan sawit 5.883 hektar sudah diremajakan atau ditanam ulang. Sebanyak 31 kelompok tani di kabupaten ini turut menikmati bantuan program replanting sawit. Namun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menampik telah memberi perlakuan spesial kepada kelompok tani Rindang Jaya. Sebab selama ini memang tidak ada batasan luas maksimal untuk pengajuan program bantuan. Di soal dugaan permainan data fiktif di balik penyaluran dana PSR kelompok Rindang Jaya, Kepala Dinas mengaku saat program berjalan tahun 2020, pihaknya memang tidak melakukan verifikasi lapangan. Lemahnya sistem verifikasi penyaluran dana PSR nyatanya toh sudah menjadi temuan fakta. Celakanya, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten justru saling lempar tanggung jawab. Dinas Provinsi mengaku hanya mengurus administrasi, sementara Dinas Perkebunan Kabupaten Kota mengaku tidak ada anggaran khusus untuk verifikasi lapangan. Padahal, proses verifikasi program PSR ini sebetulnya sudah tersistemasi dalam aplikasi yang terintegrasi antara pemohon, Dinas Kabupaten Kota, Dinas Provinsi, serta Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Itu ya pas pengumpulan KTP tadi. KTP tadi mungkin pas cek lapangan poligonnya itu dia tunjukkan benar-benar kebun sawit, benar-benar kebun dia, tapi fakta di lapangannya itu yang beda. Ini kan udah sepenuhnya di tanggung jawab kelompok gitu. Kalau provinsi kami secara administrasinya saja kelengkapan di sini. Baik dokumennya, dokumen kelompok. Kalau udah KK-nya udah, KTP-nya udah, surat tanahnya udah ada juga, baru SKT sama sertifikat itu, udah langsung kami naikkan ke Dirjen Bun. Nah, kalau poligonnya itu sebenarnya di tanggung jawab di ini kabupaten ininya. Ya, yang pertama memang tadi secara regulasi tidak mengharuskan itu. Yang kedua memang tidak tersedia anggaran untuk turun ke lapangan dengan sebegitu luas. Untuk meyakinkan ini kami kepada seluruh kelompok kita minta ada yang namanya surat pernyataan kebenaran data.
Artinya apakah dengan surat pernyataan tersebut dinas ini percaya begitu saja Pak? Karena kan ini adanya penggunaan anggaran negara gitu Pak. Kita tidak ke lapangan. Ya itu yang masalahnya, kita tidak sempat ke lapangan, apalagi dalam seperti di tahun 2020 ini kan 3.000 hektar pengusul. Sementara SOP yang diberikan kami untuk memverifikasi itu hanya 5 hari. Apa mungkin? Kemudian dari sisi anggaran. Aneh, pernyataan kepala dinas ini berbeda dengan penjelasan kelompok tani muda yang mengaku diverifikasi lapangan. Muhammad Karman, ketua kelompok tani muda, mengungkapkan betapa sulitnya mendapatkan bantuan PSR. Demi meremajakan pohon sawit di 300-an hektar lahan milik anggotanya, mereka ribet mengurus persyaratan yang bolak-balik ditolak oleh Dinas Perkebunan Kabupaten hingga Provinsi. Dari tahap yang pertama itu langsung verifikasi dari pihak Dinas Perkebunan langsung. Itu apa aja Pak yang dicek kalau? Dicek lokasi, jadi di poligon. Di poligon, bahwa di situ ada tanaman sawit, kemudian di poligon untuk pakai GPS, supaya itu benar-benar ada lokasinya seperti itu. Sengkarut program peremajaan sawit ini sebenarnya sudah lama disorot oleh masyarakat di Bengkulu. Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu menilai PSR di Bengkulu tidak berhasil lantaran ada celah bermain mata antara petugas dan petani pengaju. Itu sebabnya potensi penyelewengan di lapangan diperkirakan lebih besar daripada kasus yang sudah diungkap saat ini. Terlebih, masih banyak juga petani yang belum kecipratan program, namun uang negara sudah bocor duluan. Replanting sawit rakyat ini itu bisa dikategorikan termasuk program yang tidak efektif lah, program yang bisa dikatakan tidak berhasil kan. Sehingga memang penting bagi pengurus negara ini sendiri itu mengevaluasi semuanya gitu, dari proses awal sampai akhir. Target memang sangat besar sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga sesuai arahan Komite Pengarah BPD PKS per tahun adalah 180.000 hektar. Namun demikian angka itu belum kita capai ya. Jadi memang mekanisme penyaluran adalah kami BPD PKS selaku penyaluran dana. Kami menerima rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan. Nah, tentunya Dirjen Perkebunan itu dengan jajaran ke bawahnya meskipun tidak hierarkis ya, itu calon penerima calon lokasi yang kita sebut penerbitan CPCL itu diterbitkan oleh kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh kepala dinas yang membawai teknis perkebunan. Sepanjang tahun 2016 hingga 2021, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS telah mengucurkan anggaran sebesar 6,59 triliun rupiah untuk peremajaan 200.205 hektar sawit rakyat. Seharusnya dana PSR ini bisa bermaslahat bagi petani sawit rakyat. Mensubsidi peremajaan sawit rakyat demi menggenjot produktivitas sawit Indonesia. Namun sayangnya, hingga kini penyelewengan masih terus terjadi. Uang negara terus digerogoti oleh para pencoleng yang kemaruk, mengeruk untung demi kantong pribadi.